imamun zahidin. Nabi Isa ini dikenal dengan nabi yang zuhud, susah. Walaupun susahnya itu bukan karena tak bisa meminta dunia, bisa, tapi tak ada keinginan sedikit pun dunia dalam kehidupannya. Nabi Isa ini nabi yang paling miskin, susah. Maka Nabi Isa alaihissalam dihadapkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, lihatlah Isa alaihissalam, nabi yang diberikan kesusahan mulai dari hari kelahirannya. Nabi Isa ini nabi yang paling misteri. Mengandung dia aja penuh misteri. Melahirkan Isa penuh misteri. Kemudian ketika Isa wafat diangkat ke langit itu pun penuh misteri. Jadi kehidupan Isa alaihissalam itu nabi yang penuh dengan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Wa qala aidan an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan innal ladzi laisa fi jawfihi shay'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Solat ini perintah Allah dan berjamaah ini sunnanul huda, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan solat subuh ini bukan karena kekuatan, bukan karena kesehatan, bukan karena kehebatan kita. Tapi semata-mata kita melaksanakan solat subuh ini karena taufik dan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk beriktikaf lebih lama lagi dalam masjid yang dimuliakan Allah ini. Semoga iktikaf yang kita lakukan beberapa waktu ke depan ini
diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kita dan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Amin. Kemuliaan yang ketiga, lagi dan lagi kita dipertemukan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan. Bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita pertama di pekan keempat setelah kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk berdiri di atas jalan mereka. Jalan mereka itu adalah jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiqin, jalan orang yang imannya betul, jalan wasuhada, jalan orang yang mengorbankan harta dan dirinya untuk Allah, dan jalan wassolihin, jalan orang-orang soleh yang tidak bermaksiat di hadapan Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Dari catatan di sini, masjid ini baru terakhir membahas selesai kisah Nabi Musa. Kita akan masuk kepada kisah Nabi Isa, walaupun Nabi Isa sudah disampaikan dalam pengantar. Kita akan lanjutkan kepada Nabi Ulul Azmi yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir yang beriman kepada Allah dari keturunan Bani Israel. Tidak ada lagi dari keturunan Bani Israel yang beriman kecuali keturunan terakhirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah nabi yang jaraknya terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperkirakan oleh para ulama sejarah jaraknya lebih kurang 600 tahun. Itu paling dekat dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi hijrah itu dihitung dari Nabi pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah terhitung 1 Hijriah. Maka 1444 Hijriah hari ini. Sedangkan kelahiran Nabi Isa itu dihitung daripada, sedangkan tahun Masehi itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Makanya Masehi hari ini 2023. Selisih antaranya lebih kurang sekitar 600 tahun. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah, utusan Rasul Ulul Azmi, dari Rasul Ulul Azmi yang 5 nomor 4. Bahkan dikatakan Nabi Isa ini adalah Rasul Ulul Azmi urutan nomor 4, atau nabi yang terakhir sebelum diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di mana-mana saya sampaikan nanti di hari kiamat akan dihadirkan oleh Allah 3 nabi. 3 nabi ini akan menjadi penghalang setiap manusia yang akan protes di hadapan Allah. Maka 3 nabi ini nanti dihadapkan oleh Allah di hari kiamat kepada manusia-manusia yang ingin melakukan pembelaannya di hadapan Allah, maka dihadirkan 3 nabi ini.
Nabi yang pertama dihadirkan oleh Allah. Satu orang manusia dihadapkan di hadapan Allah. Ditanya oleh Allah dengan seluruh nikmat yang Allah berikan. Satu orang kaya ditanya oleh Allah, apa yang kamu gunakan dengan kekayaan engkau untuk mensyukuriku? Apa yang kamu gunakan umurmu untuk beribadah kepadaku? Maka orang kaya ini akan jawab, ya Allah, saya ini orang kaya ya Allah. Jabatan saya eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Setiap prode saya menjabat ya Allah. Proyek di mana-mana, termen 1, termen 2, termen 3. Sawit di mana-mana. Terkadang dengan banyaknya aset ya Allah, dengan sibuknya saya bekerja, tak sempat saya solat berjamaah di masjid. Terkadang karena kesibukan saya, tak sempat lagi saya beribadah, dengarkan pengajian dan sebagainya. Maka dihadapkan satu nabi oleh Allah, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Kata Allah, Sulaiman bin Daud ni adalah nabiku, rasulku. Diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman bin Daud ni nabi yang paling kaya. Bahkan ada satu riwayat mengatakan nabi yang paling lama hisabnya di hari kiamat adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Saking kayanya Sulaiman alaihissalam. Saya tak tahu Pak, di Masjid Al-Firdaus ni ada enggak yang kekayaannya melebihi Sulaiman alaihissalam? Sulaiman tu orang kaya. Walaupun dengan kekayaan yang diberikan Allah kepadanya, tidak menjadikan Sulaiman tu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terbantahkanlah pembelaan satu orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi orang-orang sakit di hadapan Allah yang seumur hidupnya diberikan penderitaan sakit. Dikatakan oleh Allah, apa yang telah kau gunakan nikmat-nikmatku, seluruh yang kuberikan kepada engkau untuk beribadah kepadaku. Maka orang sakit ini berkata, ya Allah, saya ini tidak sama dengan orang sehat ya Allah. Kalau mereka yang rajin ke masjid beribadah, umroh, haji, mereka itu sehat ya Allah. Sementara saya engkau berikan sakit, jangankan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, untuk datang ke masjid pun saya tak mampu ya Allah. Bertahun-tahun engkau berikan saya sakit, karena sakit inilah yang menjadi penghalang saya untuk terkadang lalai kepada engkau ya Allah. Maka dihadapkan lagi Nabi yang kedua. Nabi itu dihadirkan Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, inilah Nabiku Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu Nabi yang setengah umurnya diberikan penderitaan oleh Allah. Setengah umurnya itu diberikan penderitaan. Kalau ada sejarah mengatakan Nabi Ayub itu berumur 140 tahun, 70 tahun dari setengah umurnya diberikan sakit. Kalau umur Nabi Ayub itu 70 tahun, 35 tahun diberikan penyakit. Ayub ni asalnya orang kaya. Dia kaya, harta banyak. Walaupun Quran dan hadis tidak menceritakan berapa banyak kekayaan, tapi dalam kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh umat Nasrani, itu banyak kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Saya pernah baca kekayaannya memiliki 700.000 ekor unta, 20.000 ekor kibas, dan lain binatang selain sebagainya, termasuk kebun-kebun korma. Tapi seluruh kekayaannya, kesehatannya, istrinya, anaknya dihabiskan oleh Allah dalam masa 3 hari. Hari pertama seluruh binatang ternaknya mati. Hari kedua semua anaknya 12 orang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiga Allah timpakan penyakit. Maka sejarah mencatat ada yang mengatakan Ayub diberikan penyakit 70 tahun, ada yang mengatakan selama 17 tahun, ada yang mengatakan selama 20 tahun. Apa sakit yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Tidak ada sakit yang kami berikan kepada Ayub sebagaimana sakit yang kami berikan pada umat terdahulu sampai hari kiamat. Tak ada satu pun yang menyamakan sakit Nabi Ayub alaihissalam. Apa sakitnya? Banyak orang berpendapat. Salah satu pendapatnya mengelupas kulit kepala ni dari kaki. Bakudi batuka. Dari kudi itu keluar ulik seodang telunjuk selama 10 tahun. Ada yang mengatakan selama 17 tahun. Bahkan ada yang mengatakan selama 70 tahun. Coba bayangkan. Dihadapkan Nabi Ayub. Apa kata Allah? Hambaku yang sakit tidak menjadikan sakitnya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbantahkanlah pembelaan satu manusia ini di hadapan Allah. Ayub alaihissalam. Beda dengan kita, awak bangkit selemo je kita nak lomo ke masjid tu. Bertanya orang pak ngapa nak ke masjid dia lah bangkit pula selemo Ustaz. La ilaha illallah. 3, datang lagi orang miskin dihadapkan di hadapan Allah.
mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah berikan. Apa kata orang miskin ini? Ya Allah, saya ini tidak sama dengan orang yang datang ke masjid itu, ya Allah. Orang di masjid itu orang kaya, ya Allah. Subuh hari jam 5 sebelum solat subuh 4:30 dah datang dia ke masjid, ya Allah. Kemudian dia dengar kajian. Habis dengar kajian sampai waktu suruh dia solat. Kemudian habis solat dia baca Quran. Habis duha dia pulang. Nyo orang kayo, ya Allah. Nyo pegawai. Walaupun talambeknya masuk kantor, gajinya tiap bulan, ya Allah. Dia orang kaya, ya Allah. Makanya lama-lama jadi masjid, ya Allah. Karena dia punya sawit. Sebulan sawitnya dapat keuntungan 80 juta. Sementara saya ini tukang, ya Allah. Kalau tidak berangkat pagi hari, saya tidak bisa bekerja. Kalau tak bekerja, apa yang mau makan anak istri saya? Alasannya logis. Tapi dihadapkan oleh Allah satu Nabi lagi. Nabi itu bernama Nabi Isa alaihissalam. Imamun Zahidin. Nabi Isa ini dikenal dengan Nabi yang zuhud, susah. Walaupun susahnya itu bukan karena tak bisa meminta dunia, bisa. Tapi tak ada keinginan sedikit pun dunia dalam kehidupannya. Nabi Isa ini Nabi yang paling miskin, susah. Maka Nabi Isa alaihissalam dihadapkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, lihatlah Isa alaihissalam. Nabi yang diberikan kesusahan mulai dari hari kelahirannya. Nabi Isa ini Nabi yang paling misteri. Mengandung dia aja penuh misteri. Melahirkan Isa penuh misteri. Kemudian ketika Isa wafat diangkat ke langit itu pun penuh misteri. Jadi kehidupan Isa alaihissalam itu Nabi yang penuh dengan misteri. Makanya oleh karena itu tidak ada lagi bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang lucu juga, Pak. Kenapa lucu? Kalau orang miskin ke masjid salah yo. Kenapa dia rajin ke masjid? Wajarlah Ustaz. Inyo susah, krojo jo ndak ada. Tu apa krojo le kalau ndak ke masjid? Salah jo. Kalau orang kaya ke masjid wajarnya kaya Ustaz. Pitinya banyak, tabungan banyak. Ndak perlu nyo kojo ontok-ontok jo masjid, pitinya tetap jalan. Jadi kalau orang memang ndak mau ke masjid ni, semua orang jadi alasan. Orang kaya jadi alasan, orang miskin pun jadi alasan. Maka Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuh. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam wa ala Ibrahim, dan kemudian Allah telah memilih Ibrahim wa ala Imran, kemudian keluarga Imran, alal alamin, di atas segala umat yang ada ketika itu. Dipilihlah Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga Imran. Jadi keluarga Imran yang dimaksud adalah keluarga Isa bin Maryam. Jadi mohon maaf, ada dua nabi yang orang tuanya Imran. Satu Musa, ayah Musa dan Harun namanya Imran. Yang kedua Isa bin Maryam, ayah dari Maryam adalah Imran. Quran surat Maryam menceritakan tentang keluarga Maryam dari Isa bin Maryam, keluarga daripada Nabi Isa alaihissalam. Karena Isa ini adalah keturunan terakhir dari Bani Israel. Tidak ada lagi. Berapa jumlah nabi yang Allah turunkan buat kalangan Bani Israel, Pak? Ada yang ingat? Berapa jumlah Allah turunkan nabi dari kalangan Bani Israel? Jadi kalau ada polisi, ini maaf, nabi yang paling banyak diturunkan Allah dari kalangan Bani Israel. Jadi kalau ada polisi dikirim ke satu tempat banyak, setiap saat dikirim, itu tandanya tompek itu rawan. Jadi kalau ada satu kaum diturunkan oleh Allah nabi banyak, itu tandanya kaum itu mada-mada. Ndak cukup cik nabi dok tangka-tangka. Hampir 13 nabi dari keturunan Bani Israel, dari urutan 25 nabi dan rasul Allah turunkan. Termasuk dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Isa ini turunan terakhir, nasabnya langsung juga tersambung dengan Nabi Adam alaihissalam. Coba kita lihat. Karena Nabi Isa ini namanya disebut oleh Allah 55 kali dalam Quran. Isa ini disebut namanya 55 kali dalam Quran. Kisahnya hampir diceritakan dalam 3-4 juz Al-Quran. Allah menyebutnya Isa alaihissalam. Ada yang menyebutnya Isa al-Masih. Ada yang menyebutnya Isa bin Maryam. 55 kali Allah menyebut nama Nabi Isa dalam Quran. Diceritakan Allah dalam beberapa juz dalam Al-Quran cerita Nabi Isa alaihissalam.
Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, karena Isa ini adalah keturunan terakhir dari Bani Israel, maka nasabnya tersambung dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat untuk menyegarkan ingatan, karena sudah lama tidak ngaji, kita segarkan kembali ingatan kita. Dari mana jalur genealogi Nabi Isa alaihissalam? Kita naik ke atas dulu. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Salah satu di antara 40 orang tadi diangkat jadi nabi, anaknya namanya Sis alaihissalam. Sis punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli. Mutasalli punya anak namanya Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya keturunan 4. Salah satu di antara 4 tadi adalah Syam. Syam ini punya anak namanya Arfaksad. Arfaksad punya anak Salih. Salih punya anak Falik. Falik punya anak Abir. Abir punya anak Ra'u. Ra'u punya anak Sarud. Sarud ini punya keturunan namanya Nahur. Nahur ini punya anak namanya Tarang, atau disebut dengan nama Tarih, atau orang menyebutnya Azar. Azar Tarah Tarih ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri. Salah satu di antara 4 tadi namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak Nabi. Ishak punya anak namanya Yakub Nabi. Yakub ini nama lain Israel. Punya anak 12 orang. Dikatakan Bani Israel. Salah satu nama anak Nabi Yakub adalah Yahuda. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya orang Yahudi. Yahuda itu punya anak namanya Faris. Faris punya anak namanya Hasrun. Hasrun punya keturunan namanya Aram. Aram punya anak namanya Aminabad. Aminabad punya anak Hasyun. Hasyun punya keturunan Salmun. Salmun punya keturunan Buas. Buas punya keturunan Uwaibid. Uwaibid ini punya anak namanya Yisais, atau disebut dengan nama Yisa. Yisais ini punya anak Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis, punya anak tunggal namanya Rahaban, atau disebut dengan nama Rahabeam. Rahabeam ini punya anak banyak, salah satunya adalah Radim. Dari keturunan Radim lahir Yahusafat. Dari Yahusafat lahirlah Barid. Dari Barid turun Nausa. Dari Nausa punya anak Amsaya. Amsaya punya anak Sahim. Sahim punya anak Imran. Imran punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imran bin Sahim bin Amsaya bin Nawas bin Nausa bin Barid bin Yahusafat bin Radim bin Rahaban bin Daud bin Sulaiman bin Uwaibid bin Buas bin Hasyun bin Salmun bin Aminabad bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Coba diulang, Pak. Ikut untuk diulang, dengar sajalah. Itu jalur keturunannya, genealogi Isa alaihissalam. Tidak usah bercita-cita untuk menghafal itu, Bu. Tidak akan tolok. Salah, menambah-nambah kojo awak ya. Tapi yang jelas begitulah jalur dari keturunan Isa alaihissalam. Walaupun ada perbedaan pendapat para ulama sejarah. Karena Isa ini lahir dari keturunan terakhir Bani Israel. Isa ini punya ibu namanya Maryam. Maryam ini punya keluarga, ayahnya namanya Imran. Istri Imran atau ibu dari Maryam atau nenek dari Isa, ada yang menyebutnya namanya Fuqadah binti Kuwail. Fuqadah binti Kuwail. Ada yang mengatakan istrinya Fuqadah, istri Imran ini ibu Maryam. Dikatakan dalam sejarah bahwa Imran ini orang baik. Imran ini laki-laki saleh. Istrinya tu wanita soleha. Bahkan dikatakan dalam sejarah istri Imran itu senantiasa beribadah dan berpuasa. Jadi luar biasa, Imran dan istri itu satu keluarga yang taat. Dan tidak jarang, tidak heran kalau keluarga suami istri taat akan melahirkan satu anak yang ketaatannya lebih taat pada ayah dan ibu mereka. Imran ini orang baik, istrinya ini orang baik. Maka Imran ini ketika istrinya hamil, Imran ini ketika istrinya hamil, maka istrinya Imran ini bernazar kepada Allah.
Allah katakan nazar, Allah sebutkan nazar itu dalam Quran. Jadi ketika hamil yang nanti lahir sebagai Maryam, maka Imran ini istrinya bernazar kepada Allah. Apa nazarnya? Inni, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, kata istri Imran ini, aku bernazar kepada engkau ya Allah, jadikan anak keturunan yang ada dalam rahimku ini anak-anak yang akan menghambakan diri, mengabdi kepada engkau ya Allah. Itu nazarnya. Jadi ini pelajaran penting buat kita Bapak Ibu. Kalau kita mau punya anak ketika dalam kandungan, niatkan anak ini untuk apa? Ya Allah, lahirkan anak saya nanti sebagai hafiz ya Allah. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan jadikan hafizah. Anak kedua nazar lagi, ya Allah, jadikan anak saya ini ulama, orang-orang yang paham dengan agama dan takut pada engkau. Anak ketiga jadikan lagi, ya Allah, anak kami jadikan orang-orang ahli hadis ya Allah. Maka setiap punya anak niatkan, Pak Ustaz talambe Ustaz, anak lah lahir tapi niat ulun pasang buek anak tu balik. Ndak omo bini kami tambah bini. Abi masalah. Dunia ni simple aja ya Pak. Ndak usah diribut-ribut kan. Makanya mohon maaf. Ini Imran, istrinya bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar ya Allah demi kandungan yang berada rahim, anak janin yang berada dalam kandunganku ini. Jadikan anak ini orang yang menghambakan dirinya kepada engkau. Nazar itu diterima oleh Allah, maka lahirlah satu orang anak. Anak itu diberi nama Maryam. Maryam ini karena ayah ibunya soleh, maka anaknya menjadi anak wanita yang soleha. Ketaatannya melebihi ketaatan ayah ibunya. Saat itu lahir, langsunglah diambil, diawasi, dijaga, dan dipelihara. Siapa yang memeliharanya? Zakaria alaihissalam. Bayangkan, ayahnya soleh, ibunya wanita soleha, lahir anak yang soleha, dijaga oleh ayah dan ibu, dilahirkan dari keturunan soleh, kemudian lahir anak yang soleha, yang menjaga dan merawatnya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zakaria ini Nabi Allah. Kenapa Zakaria ini bisa merawat Maryam? Karena Zakaria ini sejarah mencatat dua. Pertama, paman Maryam, karena istri Zakaria ini adalah bibinya Maryam. Yang kedua mengatakan Zakaria ini menikah dengan saudaranya Maryam. Pendapat yang mana yang lebih dekat? Saya lebih setuju pendapat ini ketika mengatakan Zakaria ini adalah paman daripada Maryam, menikah istri Zakaria itu adalah bibinya Maryam. Timbul pertanyaan, kenapa kok Zakaria pula yang menjaganya? Dulu Zakaria kok nikah dengan bibinya Maryam, sudah lama tak punya anak, sampai bini Zakaria kok lah tua. Zakaria ini sudah beruban, tapi belum juga punya anak. Nabi sudah berdoa, Zakaria menangis-nangis minta keturunan, Allah belum kabulkan keturunan itu. Itu luar biasa. Maka ketika itu diambillah Maryam, dipeliharalah oleh Zakaria, dibawa ke Baitul Maqdis. Dibuatkanlah satu mihrab di sana. Mihrab itu kata sejarah mengatakan di dalam Baitul Maqdis ada ruangan khusus mihrab untuk Maryam beribadah. Pendapat lain mengatakan mihrab itu ya memang ruangan Baitul Maqdis. Pendapat lain mengatakan ada ruangan khusus yang dibuat untuk Maryam, maka dibesarkanlah Maryam di sana. Dijaga lewat penjagaan Nabi yang melahirkan ayah ibunya yang saleh, yang menjaganya satu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah menetapkan satu orang hamba dipilih oleh Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan yang sebaik-baiknya. Maka dijagalah Maryam ini oleh Zakaria alaihissalam. Makin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa. Makin hari makin tumbuh, makin hari makin tumbuh, makin dewasa. Makin lama makin tumbuh, makin lama makin tumbuh, makin lama makin tumbuh. Dewasalah Maryam. Suatu saat ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam ruangan mihrab tempat beribadah. Jadi maaf Pak, Maryam ni hari-harinya sibuk beribadah, ingin memperbaiki dirinya dekat dengan Allah, hari-hari sibuk. Ada orang jemaah tanya, tadi malam saya ceramah di mana masjidnya. Ustaz tanya, Cik Ustaz, kalau Maryam tu sibuk beribadah tu bilonya makan, bilonya kojo. Awak kan utak, awak kan piti je Pak. Saya mau tanya buat kita bersama, ini mohon maaf. Islam memang tidak pernah mengajarkan ajaran kerahiban. Kita tidak disyariatkan untuk ibadah terus kemudian biarkan nanti Allah berikan rezeki, tidak. Tapi ada syariat di sana.
Tapi ada pada orang-orang tertentu, pada wali-wali Allah tertentu, pada makom-makom tertentu, mereka disempurnakan segala keperluannya. Dan mohon maaf, kisah-kisah dalam Quran Pak, Allah ceritakan tuh banyak. Allah menceritakan tuh banyak. Maryam itu sibuk beribadah saja. Sampai Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab Maryam. Satu orang Nabi masuk ke dalam keponakannya, mihrab keponakannya, dia ingin lihat karena segala keperluan Maryam itu disempurnakan oleh Zakaria. Makannya, minumnya semuanya dihantarkan Zakaria. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai suatu ketika Zakaria alaihissalam datang masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya Nabi Zakaria alaihissalam ketika dilihat oleh Zakaria alaihissalam sesuatu yang tidak lazim terjadi. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, tak kala Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, masuk Nabi Zakaria, apa yang dilihat oleh Zakaria alaihissalam? Wajada indah rizqa, banyak makanan. Makanan itu banyak, berkumpul semua makanan. Kemudian Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam, qala ya Maryam, berkatalah Zakaria kepada Maryam, anna laki haza, ini semua datangnya dari mana? Qalat, berkatalah Maryam, apa kata Maryam? Huwa min indillah, ini semua datang dari Allah. Bayangkan satu nabi masuk ke ruang Maryam, kaget melihat keponakannya bukan sembarang keponakan. Makanan itu dihantarkan Allah melalui Jibril setiap saat dari surga turun. Cerita kok Pak, bukan cerita baru. Dulu zaman Nabi Musa ketika terdampar di lembah Tin, sama saja. Diturunkan Allah juga makanan. Wa zalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Kami turunkan makanan yang terbaik dari surga. Makanan itu bernama manna dan salwa. Makanan siap saji, tidak perlu kompor, tidak perlu piwok, tidak perlu dandang, tidak perlu kompor gas. Makanan itu siap saji. Dan cerita ini diceritakan Allah dalam Quran. Dan kisah Maryam pun juga diceritakan. Maaf Pak, Bu, apa tujuan Allah menceritakan kisah di dalam Quran? Kisah ini diceritakan Allah antarkan makanan dari surga, bukan untuk dongeng, bukan untuk nina bobok sebelum tidur. Ini sengaja cerita ini diceritakan Allah dalam Quran. Kata ulama kita, kenapa Allah ceritakan kisah di dalam Quran? Seolah-olah Allah berkata, maaf, kenapa kisah ini diceritakan Allah dalam Quran? Agar umat paham, kalau manusia hari ini sibuk untuk memperbaiki dirinya, sibuk untuk memikirkan bagaimana dekat dengan Allah, maka keperluan dia menjadi tanggung jawab Allah untuk menyelesaikannya. Allah ingin katakan seperti itu. Bahkan kata ulama ada yang mengatakan, demi Allah, katanya seandainya manusia-manusia hari ini pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada orang terdahulu akan Allah turunkan pada hari ini. Kalau iman kita, usaha kita untuk dekat dengan Allah sama seperti usaha dan atas orang-orang terdahulu agar mereka dekat dengan Allah. Dan itu bukan hal yang lucu, itu hal yang biasa di kalangan para nabi. Rizki datang dari Allah. Makanya mohon maaf, ada jemaah tanya, Pak Ustadz itu bilolo Maryam krojo Ustadz. Itu tidak krojo-krojo, bagaimana dengan syariat agama kita? Pak, Bu, berulang kali saya sudah pernah sampaikan di masjid ini. Betul, Islam tidak pernah mengajarkan agama kerahiban. Sibuk beramal, lupa kerja, lupa syariat. Islam tak pernah mengajarkan itu. Tapi ingat, untuk wali-wali Allah, untuk para makom-makom tertentu, terkadang kesempurnaan rizkinya Allah sendiri yang menyempurnakannya. Sama dengan kisah Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Suatu ketika Imam Syafi'i, sudah pernah saya sampaikan, di hadapan Imam Malik, majlisnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Ketika Imam Malik menyampaikan sesuatu, Imam Syafi'i di bawah. Kata Imam Malik, sesungguhnya rizki itu datang dari Allah. Rizki itu tidak ada campur tangan kerja, tidak ada campur tangan ikhtiar. Rizki itu mutlak urusan Allah. Kata Imam Malik, rizki itu sama dengan kematian. Kemanapun kalian pergi, rizki itu akan datang menemui kalian. Tidak ada campur tangan kerja. Imam Syafi'i mendengar itu, pulang ke rumah, sakit kepala dia. Rizki tidak ada campur tangan kerja. Ini semata-mata murni hak Allah. Maka pulanglah ke rumah. Sampai pulang ke rumah, Pak, ini maaf, dilihatnya ada tetangga sebelah rumah sedang memanen korma.
Maka dibantu oleh Imam Syafi'i membantu panen korma. Setelah dibantu panen korma, dikasihlah upah hadiah setangkai anggur. Nah, kata Imam Syafi'i, setangkai anggur inilah dalil untuk membantah perkataan Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa rizki tidak ada kaitan dengan sebab dan asbab, tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha, itu murni hak Allah, murni hak prerogatif Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya saya tadi tak berikhtiar membantu tetangga sebelah panen korma, tentulah saya tidak akan dapat rizki setangkai anggur ini. Karena saya berikhtiar membantunya, bekerja di sana sebentar, barulah Allah datangkan rizki setangkai anggur. Berarti ada campur tangan ikhtiar kerja di sana. Dihadapkanlah dengan Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai guru, sesungguhnya rizki itu ada campur tangan ikhtiar. Tadi saya pulang ada tetangga yang sedang panen korma. Kemudian saya tolong dia. Setelah dia tolong, saya diberikannya saya upah setangkai anggur. Kalau seandainya saya tidak berikhtiar, bekerja, menolong tetangga itu, tentulah rizki setangkai anggur ini tidak akan saya dapatkan. Karena saya berikhtiar, bekerja, barulah Allah datangkan rizki setangkai anggur. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, tadi sesudah sholat duha, terpikir olehku, aku pingin makan setangkai anggur. Akhirnya Allah datangkan engkau mengantarkan setangkai anggur kepadaku. Mana kira-kira kojonan paling lama apa? Dah, hari kau buat tunggang tunggi adik kojo pak kayu indah utang bayar ayak la ilaha illallah. Saya tidak menyuruh bapak berhenti kerja, enggak. Tapi begitulah keyakinan rizki ini. Rizki itu sama dengan maut. Bapak tak mau dengan rizki, rizki itu akan datang menjumpai kita. Ibu kalau punya rizki 10.000 di kota Mekah, dua kemungkinan saja. Kalau tidak orang Mekah mengantar ke sini, ibu akan diberangkatkan ke sana untuk mengambil rizki itu. Jadi seberapapun orang takut dengan kematian, seberapapun orang tidak mau dengan sebuah rizki, kalau rizkinya pasti Allah akan datangkan. Walaupun rizki itu terjepit di antara dua bukit yang besar. Tapi kalau memang bukan rizki kita, tidak akan pernah kita dapatkan, walaupun rizki itu berada di antara kedua bibir kita. Jadi rizki ini sama dengan maut. Maryam itu diberikan makanan oleh Allah. Wajada inda rizqa, banyak makanan. Makanan sangat banyak di sana. Terkejut Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa Nabi Zakaria terkejut? Dia nabi. Coba bayangkan, keponakannya ini bukan nabi, Maryam ini bukan nabi. Ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, tidak ada nabi yang perempuan. Tidak ada nabi yang perempuan. Ulama sepakat, tidak ada nabi yang perempuan. Tapi seluruh para nabi yang Allah utus ke muka bumi, 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, tidak ada nabi yang perempuan. Tapi walaupun tidak ada nabi yang perempuan kecuali Nabi Adam, seluruh nabi lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Nabi memang tidak ada perempuan, Pak. Tapi seluruh para nabi itu kecuali Adam dan Hawa, Allah lahirkan dari perut perempuan-perempuan pilihan. Jadi perempuan ini penentu untuk melahirkan generasi selanjutnya. Makanya mohon maaf kepada ibunda saya, orang tua saya, kita perbaiki keadaan kita hari ini. Maka jadikan, pastikan istri kita Pak menjadi istri yang terbaik, agar nanti keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang terbaik. Kalau suaminya soleh, istrinya soleh, itu kemungkinan besar akan dilahirkan nantinya generasi-generasi terbaik, orang-orang yang juga taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria nabi, Maryam bukan nabi, tapi terkejut Nabi Zakaria melihat karomah, melihat kelebihan dari kepada keponakannya. Bahkan Nabi Zakaria berkata, ini bukan manusia sembarangan. Maka Zakaria alaihissalam memikirkan keadaannya. Puluhan tahun Nabi Zakaria alaihissalam berdoa minta keturunan, tidak diberi Allah. Istrinya sudah menopause, sudah tua. Zakaria pun rambutnya sudah beruban, belum juga dikabulkan Allah keturunan. Maka dia gunakan kesempatan berada dalam mihrab Maryam, dia mengangkat tangan. Allah ceritakan kisah ini. Zakaria mengangkat tangan berdoa kepada Allah dalam mihrab Maryam untuk meminta satu keturunan. Apa yang terjadi? Kata ulama, seketika doanya selesai dibaca, seketika itu langsung Allah kabulkan doa Zakaria alaihissalam. Kami telah ilhamkan satu orang keturunan dari rahim istri dari Zakaria alaihissalam, satu anak yang akan diangkat jadi nabi. Anak itu bernama Yahya alaihissalam. Bayangkan pelajaran kedua, Pak. Awaklah sembahyang, awaklah menangi, awaklah berdoa, tapi doa kita tidak dikabulkan Allah. Kita sudah minta ampun. Terkadang Pak, boleh jadi tempat kita yang kurang pas untuk berdoa.
Zakaria apa kurangnya, Pak? Nabi berdoa tapi belum Allah kabulkan. Tapi ketika sekali berdoa di mihrabnya Maryam, Allah kabulkan seketika itu juga. Jadi kita perbaiki tempatnya, Pak. Kadang-kadang awak doa aku sembarang ya, Pak. Maka perbaiki tempat. Mungkin jangan-jangan tempat ini kurang pas kita untuk berdoanya. Makanya orang-orang banyak mencari tempat. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, di tempat-tempat mustajab. Maka berangkat Bapak Ibu. Seperti beberapa hari yang lalu kita mengisi pelepasan jamaah haji halal bihalal sekaligus. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Mungkin tempatnya yang kurang pas. Kita cari tempat-tempat doa untuk mustajab di hadapan Allah. Maka Zakaria pun dikabulkan oleh Allah. Zakaria berkata, bagaimana mungkin kami akan bisa hamil ya Allah. Istri saya sudah tua, saya pun sudah tua. Kata Allah, kami akan berikan tanda. Apa tandanya? Selama 3 hari 3 malam, engkau tidak akan berbicara dengan satu orang manusia pun. Kalaupun berbicara dengan bahasa isyarat saja. Itu tanda diberikan Allah, bahwa Allah titipkan satu janin dalam rahim istri Zakaria. Dan janin itu akan lahir, diangkat jadi nabi bernama Yahya alaihissalam. Makanya Yahya bin Zakaria. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu keimanan Maryam itu. Kalau Maryam itu sudah luar biasa, beriman, beramal luar biasa, dia jaga kehormatan, dia tak pernah disentuh laki-laki lain, dia tidak pernah bermaksiat, tidak berzina. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau ibu-ibu orang tua saya yang perempuan sampai kini olunjo kawin-kawin, maka hiduplah seperti Maryam ibu Isa alaihissalam. Sibukkan diri beribadah. Habiskan masa itu beribadah. Nanti Allah keperluan dunia ini akan diselesaikan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah ketika iman Maryam ini sudah betul, iman Maryam ini sudah hebat, iman Maryam ini sudah tinggi, apakah cukup sampai di sana? Tidak. Justru keimanan Maryam yang luar biasa, dimulailah sebuah ujian. Jadi jangan disangka, Pak, kita beriman ini tidak diuji oleh Allah. Ketika iman Maryam ini betul, dimulailah ujian. Datanglah ujian. Ujian ini bukan kita saja yang diuji, Pak. Para nabi, para rasul semuanya diuji. Kisah Musa ketika Fir'aun akan membunuh dari bayi-bayi Bani Israel, wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Ketika Nabi Fir'aun membunuh setiap laki-laki di antara keturunan Bani Israel, saat itulah ibunya Musa diuji oleh Allah. Musa pun dilahirkan. Jadi ujian itu, Pak, ketika iman itu sudah mulai sempurna, iman itu sudah mulai betul, datanglah ujian dari Allah. Maryam pun sama. Ketika pertolongan Allah sudah datang dari mana-mana, makanan diturunkan oleh Allah, maka ujian itu datang. Apa ujiannya? Ujian yang pertama. Datanglah malaikat Jibril kepada Maryam. Apa kata Jibril? Wahai Maryam, sesungguhnya kita yang berada seluruh dalam genggaman Allah. Allah akan menitipkan satu janin di rahimmu. Janin itu akan dilahirkan dari anak laki-laki. Anak itu akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Anak itu bernama Isa alaihissalam. Kaget Maryam. Kok bisa hamil? Padahal tidak punya laki, tidak pernah berzina, tak pernah disentuh, tak pernah berbuat mesum. Bayangkan orang dulu tuh, Bu, kalau hamil di luar tidak ada suami, itu aneh. Kalau zaman kini tidak pernah aneh. Kalau hamil tanpa suami itu biasa. Karena Maryam tuh luar biasa. Dia tak pernah disentuh laki-laki lain, tak pernah berzina, tak pernah menikah. Tapi kenapa bisa hamil? Timbul keraguan dalam diri Maryam. Allah mulai datangkan ujian. Padahal, maaf, apakah Maryam tidak tahu kisah Nabi Adam? Tahu. Maryam tahu kisah Nabi Adam. Allah lahirkan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Tahu. Sama dengan kita. Apakah kita tak tahu dengan Allah? Tahu. Allah yang memberi masalah, Allah yang menyelesaikan masalah. Tapi ketika masalah datang, lupa Allah. Nah. Maryam pun sama. Bergeser sedikit keyakinan Maryam. Bukan hilang, bergeser sekian persen saja. Maka membesarlah hari demi hari, bulan demi bulan. Kandungan Maryam ini makin membesar, makin membesar. Aib, malu. Maryam telah meninggalkan Baitul Maqdis. Dia pergi tinggal di ujung kampung.
Saking malunya. Kenapa? Banyak di antara masyarakatnya yang bergunjing kepadanya. Wahai Maryam, engkau tu putri Imran. Imran itu orang soleh. Istri Imran tu orang baik. Mereka tak pernah berbuat zalim. Kenapa engkau berbuat keji seperti ini? Engkau mengandung tanpa suami. Apa yang kau lakukan, Maryam? Coba bayangkan. Tudingan-tudingan masyarakat ketika itu. Tak tahan Maryam, dia tinggalkan Baitul Maqdis, dia tinggal di ujung kampung. Makin lama, makin besar. Sampailah di saat Maryam, ibu Isa alaihissalam, diberikan lagi ujian yang kedua. Apa ujian yang kedua? Ketika bergeser keyakinan Maryam sedikit saja, Allah telah putuskan tidak akan lagi mengirimkan makanan dari surga. Dulu ketika masih gadis, makanan tiap hari datang dari surga. Iman betul. Tapi ketika mulai datang ujian, bergeser keyakinan. Apa kata Allah? Aku tidak lagi turunkan makanan dari surga. Di stop oleh Allah subsidi dari langit. Sedikit saja Pak bergeser Pak. Allah stop pertolongan. Apalagi awak kini hari kau iman awak keluar dalam hati. Maka tidak pernah ditolong-tolong awak oleh Allah. Iman Maryam sedikit saja bergeser Pak. Stop. Dihentikan bantuan sembako. Begitu Maryam dihentikan, kata Allah, wahai Maryam, di belakang kamu tu ada batang korma. Ini kayu, pukullah batang korma itu. Dengan izinku, aku akan turunkan kurma-kurma yang masak. Kurma-kurma yang enak diturunkan oleh Allah. Maka diturunkan, dipukul-pukul oleh korma. Jatuhlah korma-korma yang masak untuk dimakan oleh Maryam. Kena tak lagi datang makanan dari surga. Tapi lucu Pak, karena kita ni tak tahu sejarah. Kadang-kadang ayat ini kita jadikan dalil untuk pantiang nyokrajo. Itulah pantiang nyokrajo Ustaz. Maryam tu menokok-nokok batang korma, baru turun buah korma. Kalau Ustaz tak bakarajo, di malu datang kepiang. Di malu tibo cuan nyopiti, itulah pentingnya kerajo. Maryam tu menokok-nokok batang korma, memukul-mukul korma, baru turun buah korma. Makanya kerajo, kalau kerajo nak kena piti, kalau nak kerajo nak kena kepiang. Sejak kapan cerita ini menceritakan pentingnya piti, Pak? Ini cerita ini diceritakan Allah ketika itu Maryam ragu kenapa bisa hamil. Bukan ceritanya untuk mengedepankan pentingnya kerajo dan pentingnya cari piti. Batang kurma dimaksud Allah tuh kurmanya satu batang. Jadi kurma ini Pak sunnatullah. Kurma itu sama aja batang sawit. Kalau batang sawit satu kapling, Bapak coba angkat tangan Pak dan punya sawit. Satu. Angkat tangan jujur ya Pak. Kalau enggak awak doakan mudah-mudahan terjual sawit sadonya. Baik, yang punya sawit. Pak, sawit tuh enggak akan bisa berbuah kalau enggak ada sawit jantan jo betino. Iya enggak Pak? Kalau betino jo sawit sadonya enggak akan berbuah sawit itu. Mesti ada jantan betino dalam sekapling itu namanya sunnatullah. Sama je buah korma. Korma tu ada korma jantan, korma betino. Tidak akan bisa berbuah korma kalau tidak ada jantan betino. Sama dengan salak. Tidak akan bisa berbuah kalau tidak dikawinkan. Kurma yang dimaksud Allah tu kurmanya cuma satu saja. Tidak tentu jantan betino. You know? Apa maksudnya Allah ceritakan kisah ini? Bukankah kisahnya lanjutan? Bahwa sesungguhnya Maryam itu ragu kenapa bisa hamil. Kata Allah, wahai Maryam, kenapa engkau ragu? Dulu Adam dan Hawa aku lahirkan tanpa ayah dari ibu. Tapi ini ada contoh lain lagi. Pukul batang korma, dari korma itu kuturunkan buahnya. Kurma itu tidak tentu jantan betinonya. Tapi Allah sanggup menurunkan kurma yang basah, yang masak. Turun kepada Maryam. Apalagi engkau wahai Maryam, kenapa engkau ragu? Engkau bisa hamil tanpa suami. Kurma saja yang tak boleh jantan betinonya. Aku turunkan kurma yang basah kepada engkau. Allah ingin menunjukkan kudratullah. Tapi dia utak awak kau pendek, bakaitkanlah cerita kau dengan pontiangnya piti-piti. Allah ingin nak menunjukkan kehebatannya. Kudratullah. Maka lahirlah Isa alaihissalam. Ketika Isa lahir, seluruh kaum Maryam berkata, wahai Maryam, engkau perempuan keji, engkau perempuan yang luar biasa, istri suami ayahmu, ibumu orang baik, engkau melahirkan tanpa ayah, engkau seorang pezina. Seluruh tudingan datang kepada Maryam. Maryam ingin menjawab, ingin punya hak jawab. Bisa Maryam menjawabnya? Bisa. Sebagaimana orang menuding kita hari ini, bisa kita membela? Bisa. Tapi kata Allah, uskut, wahai Maryam, tutup mulutmu, diam. Jangan pernah berbicara sepatah pun. Tak tahan Maryam, ingin bicara juga, diam, kata Allah, jangan kau bicara.
Maka apa yang dilakukan Allah setelah Maryam beriman kepada Allah, ujian itu datang dan dia taat dan dengar perintah Allah. Maka di balik diamnya Maryam, Allah izinkan Isa yang baru dilahirkan untuk berbicara. Makanya di muka bumi ini sampai kiamat tidak ada 3 bayi yang diizinkan Allah untuk berbicara, hanya 3 saja. Pertama, Isa bin Maryam. Yang kedua, putra Masito. Yang ketiga, anak daripada Juraid, kisah Juraid. 3 saja, Pak. Selebihnya tidak ada. Bayi yang diizinkan oleh Allah berbicara. Di saat orang menuding Maryam pezina, maka Isa alaihissalam yang baru dilahirkan berbicara. Ana Abdullah ataniyal kitab. Saya ini adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah membawa kitab Injil. Berbicaralah Isa alaihissalam. Apa tujuannya? Allah ingin nak menunjukkan kudratullah, kehebatan Allah. Makanya ujian demi ujian itu datang. Jadi jangan disangka, Pak. Ini mohon maaf. Ini juga pelajaran buat kita, Pak. Terkadang tidak seluruh pembicaraan orang itu mesti kita respon, Pak. Nah, kalau awak tinggal di komplek kampung perumahan, kok tidak seluruh pembicaraan itu kita respon. Biasa aja lah. Makanya saya katakan pakai jo ilmu basi banak, basi pakak aja lah. Biasa aja. Kadang awak, Pak, mohon maaf. Kita rajin ke masjid. Yang mengkritik orang di masjid, kok bukan orang masjid, Pak. Orang yang tidak pernah masjid itu duduk di lapau ujung katanya. Ya. Mas Haji itu tidak jaleh, keuangannya tidak jaleh. Yang mengkritik bukan orang ke masjid, tapi orang yang tidak pernah ke masjid. Jadi tidak seluruhnya mesti direspon. Kadang mohon maaf, kita ini bukan tidak bisa menjawab, kita ini bukan tidak bisa melakukan pembelaan. Tapi terkadang mulut kita ini terkadang tidak mesti perlu untuk membalas atau membela setiap perkataan. Ada kalanya kita mesti diam, karena di balik diam itu terkadang pertolongan Allah datang. Maka tugas kita hari ini, Pak, jadikan diri kita ini dekat dengan Allah. Jadikan diri kita ini, usahakan setiap hari diri kita ini dekat dengan Allah. Minta ampun atas dosa dan maksiat yang kita buat. Jadikan diri kita ini taat pada Allah hari-hari. Yang lain, biarkan nanti Allah yang akan memikirkan segala keperluan-keperluan kita. Ikhtiar, silakan berikhtiar. Bekerja, silakan bekerja. Tapi ingat, kita punya keinginan, kita punya harapan. Allah pun punya keinginan dan harapan. Keinginan Allah dan harapan Allah juga yang akan terlaksana di kehidupan dunia. Apa yang diputuskan di langit, pasti akan berlaku di bumi. Jadi kerjakan kerja kita, jangan kacau kerja Allah, Pak. Jangan dipikirkan kerja Allah. Kalau yang membuat awak poniang tu, Pak, kena awak lah memikirkan kerja Allah. Contoh, ambo ceramah gini, Pak. Ambo ceramah gini pun tidak pernah mikirkan amplop, Pak. Kena amplop lah dipikirkan dek pengurus masoji. Ambo kan cenderimo, jujur. Yang membuat sakit kepala, kalau ada ustaz memikirkan amplop, aku dan kilo. Lagi seketik sakit kepalanya lah memikirkan kerja Allah. Lagi banyak syukuri, lagi seketik alhamdulillah. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Saya jadwal saya di Batam 3 hari 1 bulan. Kemudian di Sumatera Barat 3 hari 1 bulan. Di Kuan Sing Inhu 1 bulan 3 hari. Nah, biasanya 3 hari itu diundang oleh Pemko. Kalau di Batam diundang oleh Pemko, oleh pengurus Masjid Mahmud Riyad Shah Batu Aji. Diundang contohnya hari Selasa. Hari Selasa Ustadz kita acara jam 10 pagi. Kemudian nanti malam sudah maghrib atau sudah isya. Baik 2 titik di Pemko. Contoh di Mahmud Riyad Shah. Hari Selasa acaranya Ustadz. Itu hari Minggu sore saya sudah berangkat. Kenapa? Karena hari Senin sama hari Rabu saya baru pulang Kamis. Saya wakafkan 1 hari sebelum dan sesudah. Kenapa? Karena ada masjid sekitar sana, musola ketek-ketek, yang kadang-kadang pingin ngundang awak. Tapi kalau ngundang langsung tak punya kekuatan. Tentu dipikirkan, tiket pesawat awak, akhirnya saya wakafkan. Maka Senin itu full 5 jadwal. Rabu itu full 5 jadwal. Ibu bapak tahu, sampai-sampai kawan-kawan saya, anggota-anggota saya di Batam, Ustadz, ini ceramah sini tidak punya honor Ustadz. Ceramah sini ada masjid yang ngasih honor 75.000. Pakai amplop 70.000. Amplopnya tidak loh, amplop putih, amplop coklat loh. Tapi isinya 75.000. Saya bilang tidak ada masalah. Karena mohon maaf, kadang awak monang di bawah, Pak. Monang di bawang, kalah di lado. Kenapa lado zoki awak dengan Pemko? Jadi makanya kalau ceramah, jangan usah mikirkan amplop. Awak cenderimo, yolah, jangan dipikir lo amplop tu lah. Karena amplop sudah ada orang yang memikirkannya. Kalau hari ini kita kerja, kita pikirkan kerja Allah, stres kita, Pak. Stres. Kita ni jalan saja. Bahkan saya duduk sama bincang-bincang sama kawan-kawan. Ente mau ceramah hebat-hebat itu untuk apa tujuannya? Untuk mengalahkan Ustadz kondang, Ustadz da'i nasional, Ustadz internasional? Enggak, saya bilang. Semua telah diputuskan oleh Allah. Kita tak bisa menjadi orang lain. Kita akan bisa menjadi diri kita sendiri. Jalan saja demi Allah. Mungkin mudah-mudahan dengan asbab dakwah kita yang kita buat, Allah perbaiki diri kita jadi baik. Dan mudah-mudahan kebaikan kita menjadi asbab kebaikan untuk orang lain.
Jangan pernah berharap ingin viral. Terus terang, ibu bapak nengok YouTube saya. Bukan saya punya channel. Saya tidak punya channel. Channel saya pernah saya buat 2 hari. Ditutup oleh guru saya. Akhirnya alat-alat ini saya buang semuanya. Ditanya, kenapa tidak buat channel Ustaz? Bukan tidak buat channel. Saya sudah sampaikan dengan guru saya. Ustaz, saya mau buat channel. Katanya, tidak usah. Kalau ada orang yang mau buat channel, silakan. Itu rezeki dia. Kalau ente buat channel, bukan saya tak mau. Karena saya tahu kelemahan ente. Hari pertama saya bilang, mungkin dakwah ini akan sampai ke pelosok kalau orang nengok YouTube. Saya bilang alasannya logis. Apa kata guru saya? Hari pertama ente ikhlas. Hari kedua ente sudah mulai jadi YouTuber, mengambil keuntungan di sana. Hari ketiga ente akan ceramah, mulai diatur tata bahasa, karena tata bahasa ini akan ente viralkan. Saya bilang itu pendapat guru saya, sah-sah saja. Saya akan sami'na wa ata'na. Pak Ustaz kan tidak logis, suku-suku ambola. Guru kan guru ambo. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ingin viralkan, ingin channelkan, itu urusan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu nengok video saya YouTube semuanya, bukan channel saya, channel orang saja. Kenapa saya katakan? Karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Maka saya katakan jangan pernah takut dengan apa yang telah diputuskan Allah. Hari ini kita banyak takut dengan apa yang telah ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah. Perkara yang dijamin oleh Allah, rezeki, mati, jodoh, pertemuan, perpisahan, kita takutkan dan kita masih main-main. Tidak mau sungguh-sungguh mencari, sungguh-sungguh kita mencarinya. Rizki, mati, maut, pertemuan, perpisahan, mati-matian kita mencarinya. Tapi untuk perkara yang tidak pernah dijamin, iman, hidayah, surga dan neraka, walaupun ayahnya Nabi, walaupun ayahnya Rasul, tidak ada jaminan dari Allah. Untuk perkara yang tidak dijamin, malah kita main-main. Maka oleh karena itu, kita tak lama di kehidupan dunia, kita pasti akan bertemu dengan Allah. Kalau Bapak hari ini kaya, tak lama Pak, paling-paling hanya 70-80 tahun. Kalau kita pun hari ini miskin, tak lama. Jangan bersedih. Hanya 70-80 tahun saja. Nanti kita baru akan lihat hasil kita kehidupan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita susah, tapi susah dalam mentaati Allah. Biar hidup kita miskin, tapi miskin dalam ketakutan kepada Allah. Apa guna kita kaya, sementara Allah murka dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, kepada kita bersama, terkhusus saya pribadi, jangan pernah mengeluh di kehidupan dunia ini. Karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita akan mengikuti takdir kita masing-masing. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat saya pribadi dan kita yang hadir pada subuh hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal-amal kita dan ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena waktu suruh sudah masuk, sebelum saya tutup, saya minum. Saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Yo. Baik, itu kajiannya sudah mengkerucut. Saran saya tanyakan sama orang yang pakar. Saya tak paham itu. Masalah bayi tabung, apakah ini menjadi embrio dihalalkannya atau proses selanjutnya teknologi menjadi bayi tabung? Wallahu a'lam bishawab. Matawa. Tanya sama ustaz yang lebih paham. Ya. Karena mohon maaf, bisa saja itu terjadi. Karena orang semuanya belajar dari Quran. Boleh saja. Mungkin bisa saja itu terjadi, inspirasi buat orang akan dilahirnya inseminasi dan sebagainya termasuk bayi tabung. Itu boleh saja. Tapi saya tak bisa menjawab itu. Mungkin Ibu silakan tanya pada yang lebih paham. Baik, kita hanya seputar sejarah perjuangan pengorbanan Nabi, kita ambil ibrah. Ada orang tanya, Pak Ustadz, ini kan perjuangan Nabi. Bukankah kita punya Nabi, Ustadz Nabi Muhammad? Kenapa mesti Nabi-Nabi lain kita bicarakan? Apakah ada keharusan kita mencontoh Nabi? Tidak. Saya ingin katakan seluruh akhlak para nabi itu, seluruh kebaikan para nabi, seluruh pengorbanan para nabi ada pada akhlak dan kebaikan pengorbanan Rasulullah. Kita ingin lihat Pak, sejarah kau berulang. Kalau ada masalah, Nabi dulu menyelesaikannya seperti ini. Kita ingin lihat. Jangan-jangan penyelesaian masalah umat ini seperti ini Pak. Hari ini kan kita lapor utak kok Pak. Lah sekolah S1, S2, S3, S3, profesor, doktor semuanya. Saya mau tanya buat kita hari ini. Tapi hari ini kita kehabisan teori menyelesaikan perkara umat nih Pak. Lapone utak awak Pak. Makin mengaji bukannya makin dekat dengan Allah, tapi makin mengaji makin jauh dari Allah. Makin mengaji bukannya makin dekat, mungkin makin tipis harapan kita, tapi juga makin tebal keinginan dan angan-angan kita.